Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, dan selamat datang ke kebaktian online Gereja Baptis Tawau. Harapan kami kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk mau memuji, memuliakan Tuhan, Raja dan penebus hidup kita, dan satu-satunya penolong kita yang paling utama. Amin. Bagi pihak Gereja Baptis Tawau, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih buat kita semua yang tetap setia minggu demi minggu dari mula kebaktian online ini dijalankan hingga saat ini yang sudah lebih dari 1 tahun kita berada di pandemik COVID-19 ini. Nah, saya terdorong dengan anak-anak Tuhan yang lewat beberapa minggu terakhir ini yang tune in atau membuka page kebaktian maupun setiap hari Rabu malam refleksi kehidupan sama ada di Facebook atau di channel TV kita di YouTube. Ada beberapa dari Anda yang sama-sama dengan saya beribadah 20-30 tahun yang lalu, namun sudah menetap di tempat-tempat yang lain disebabkan bekerja, namun kembali mau beribadah di gereja di mana ibu dan bapak, adik, kakak, abang, saudara datang minggu demi minggu. Ada yang naik bus, ada yang naik kereta, naik taksi, jalan kaki, hanya mau beribadah di Gereja Baptis Tawau ini. Masa berlalu, waktu pun meninggalkan kita. Namun biar iman kita tetap teguh dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, jangan sesekali meninggalkan ibadah kita di hari Minggu. Kita berdoa dalam masa yang terdekat, gereja yang kita rindui itu sudah boleh kita kunjungi lagi semula. Buat jemaat yang mau memberikan persembahan dan perpuluhan boleh terus melakukan seperti biasa. Paparan di awal kebaktian tadi, account number dan juga banknya sekali. Mari kita memberi dengan penuh sukacita dan penuh rasa hormat kita kepada Dia yang memberkati, yang menjaga kita semua. Minggu lalu merupakan hari Minggu pertama yang kita mempunyai rating tertinggi dari segi komen yang saudara dan saya buat selama lebih setahun ini. Melihat dari komen-komen Anda membuat saya dan teman-teman seiman terasa terdorong dan diberkati. Dan sekali lagi, jika ada bahan-bahan doa yang saudara mau kita bawakan di dalam doa, boleh terus tuliskan di chat box tersebut. Saya dan teman-teman EJK lain, admin gereja, akan melayani saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, terima kasih buat penyertaan semua. Biar kebaktian hari Minggu ini menjadi satu yang saya dan saudara semua tunggu setiap minggu. Saudara siap untuk beribadah? Amin. Berikan high five untuk kiri dan kanan Anda semua. Biar ada sukacita Allah di dalam keadaan ibadah kita. Sebelum kita meneruskan, mari kita sama-sama membaca panggilan berbakti kita pada minggu ini yang diambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-9 hingga ke-13. Saudara siap? Mari kita bacakan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Ini merupakan doa yang Yesus ajarkan kita semua. Dan sebelum kita teruskan, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan sekali lagi ke hadirat-Mu yang kudus. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sejak alam diciptakan hingga saat ini, kami percaya bahwa Engkau tahu bagaimana keadaan situasi saat ini. Jika ada di antara kami yang masih dalam kelemahan tubuh, hamba-Mu berdoa biar Engkau sendiri menjamah tubuh badan yang sakit,
Dan jika ada di antara kami yang selama ini disebabkan situasi yang membuat kami runsing, membuat kami risau, hamba mau juga berdoa agar Engkau tenangkan hati mereka, pikiran mereka, mental mereka, agar kami semua boleh melihat Engkau sebagai satu-satunya penolong kami. Karena kami tahu bahwa setiap kali kami berdoa, mengadakan tangan kami, memohon kepadamu, Engkau dari sorga melihat dan Engkau mengabulkan. Dan kami tahu juga bahwa Engkau menjaga kami luar biasa. Tidak sehelai rambut kami Engkau tidak tahu, ianya terlepas dari kepala kami. Jadi pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon agar Engkau berkati kami semua yang telah memberi, yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan. Kami mohon agar Engkau terus memberkati. Dan jika ada jemaat kami yang masih dalam keadaan ekonomi yang masih tidak baik, kami mohon Tuhan, Engkau buka pintu sorga untuk memberkati individu-individu ini, keluarga-keluarga ini, agar di minggu hadapan dan minggu seterusnya mereka boleh memberi dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa syukur atas berkat Engkau berikan. Terima kasih Yesus. Sertai ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Biar namamu saja dimuliakan, biar namamu saja ditinggikan. Sebentar lagi kami akan menaikkan puji-pujian kami, dan sebentar juga kami akan mendengar akan firman-Mu. Kami mohon agar setiap saat yang kami lalui, Engkau menyertai kami, dan biar Roh-Mu sendiri itu berada di dalam hati kami. Izinkan kami untuk menaikkan segala persembahan kami, segala hormat, segala syukur kami kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang menjaga kami, memimpin kami, menuntun kami. Dan Engkau adalah Allah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sertai kami semua, sertai ibadah ini, karena di dalam nama Yesus saja kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini. Dan semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Selamat beribadah, selamat menikmati akan hadirat Tuhan.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Hey! Mari kita sekali lagi katakan, ku diberi kuasa. Hey! Sama-sama, go! Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Di dalam Zefanya pasal 3 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ku diberi kemenangan oleh Allah. Sama-sama teman. Siapa jadi lawanku? Oh oh. Bila Allah, hey. Sekali lagi, come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Kau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Di dalam Yesus kita berkemenangan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, karena Dia yang memberi kemenangan untuk saya dan saudara semua.
Shalom kepada sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saat ini saya ingin mengongsikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 hingga yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 hingga 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan teks firman Tuhan ini, saya memberi tajuk yaitu hidup yang berfokus kepada Tuhan. Hidup yang berfokus kepada Tuhan, dan ada dua perkara bagaimana kita boleh hidup berfokus kepada Tuhan. Hidup yang tertumpu, yang berpusat ataupun berdasarkan Tuhan dalam hidup kita. Perkara yang pertama, di dalam ayat yang ke-7 jelas menyatakan, yaitu kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan diberkati. Dan tugas kita ialah meletakkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Apatah lagi di saat ini, di pandemik ini, apakah kita masih lagi mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih lagi berharap kepada Tuhan? Ataupun kita sudah mulai luntur iman kita? Semangat kita sudah mulai dingin. Dan kita sudah mulai malas mencari Tuhan karena tidak ke gereja. Oke. Jadi saat ini dia mengingatkan kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita tetap terus-menerus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Jangan kita hilang fokus, tapi biarlah kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat kita. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhanlah sumber sukacita kita. Oleh itu Tuhan mau supaya kita hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Di dalam kita berdoa, mengucap syukur, membaca firman Tuhan. Lakukanlah itu di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menemukan Tuhan dalam pribadi kita. Ingat, Tuhan mau supaya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita mencari Dia. Sesuai dengan Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita, menambahkan apa yang kita perlukan, yang kita kehendaki, sesuai dengan kasih karunia-Nya. Ingat, Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup tersiksa. Tapi Tuhan mau supaya kita mencari Dia dalam kehidupan kita. Ingat bahwa hidup ini hanya sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Kita hidup hari ini, itu adalah karena kasih Tuhan. Kita bangun esok, masih bernapas, masih boleh memuji Tuhan. Itu adalah karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Oleh itu jangan kita sia-siakan hidup kita. Tapi pergunakanlah hidup kita sebaik-baiknya. Lebih baik dari semalam. Dan semakin hari kita mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan khawatir dengan hilang fokus. Tapi Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ibadahmu yang benar, ibadahmu yang berkenan kepada Tuhan. Oleh itu Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan perkara yang kedua, bagaimana kita boleh hidup
berfokus kepada Tuhan, yaitu berpegang teguh pada janji Tuhan. Sesuai dengan ayat yang ke-8, dia berkata, orang yang mengandalkan Tuhan itu, yang menaruh harapan kepada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akarnya ke batang air, yang tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kemarau. Tetapi ia berbuah banyak, tidak berhenti berbuah. Jadi di sini dia jelas menyatakan bahwa Tuhan menjanjikan ini bagi kita. Dia akan memberi kita kecukupan. Tuhan akan memberkati kita selalu. Tapi kuncinya, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah kita masih ada Tuhan di dalam hidup kita? Ataupun kita sudah melupakan Tuhan? Kalau kita sudah melupakan Tuhan, ingat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-62, satu teguran buat saya dan saudara. Seorang pembaca yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi jangan kita hilang fokus, jangan kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap percaya sungguh-sungguh, tidak meragui Tuhan. Dan kita harus belajar seperti Paulus. Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 13 hingga yang ke-14. Dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan aku mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah, yaitu hadiah surgawi. Tuhan mau supaya kita ingat akan janji Tuhan. Kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Dan kita dipanggil agar kita menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hati Tuhan selalu. Oleh itu, jangan kita berubah. Tapi kita tetap kuat, maintain di dalam iman, pengharapan kasih kita kepada Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian akhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Dia mengajar kita supaya kita setia sampai garis akhir hidup kita, sampai kita menutup mata kita. Dan ingat, janji Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kesimpulan firman Tuhan buat kita pada saat ini, dia mengajar bagaimana kita hidup berfokus kepada Tuhan. Perkara yang pertama, yaitu kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya sekali. Jangan sia-siakan hidup kita. Tapi baiklah kita mendekatkan diri, mengabdikan, mempersembahkan hidup kita sampai kita menutup mata kita. Dan yang kedua, berpegang teguh pada janji Tuhan. Percaya dan setia. Setia sampai garis akhir kita. Dan Tuhan berjanji bagi kita bahwa dia akan menepati janji kita. Dan Tuhan juga mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi firman Tuhan mengajak bagi kita hari ini, jangan kita hilang fokus. Apapun situasi kita, Tuhan mau supaya kita memandang dia dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita meletakkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menginginkan agar kita semuanya ada dalam kasih karunia. Sesuai dengan firman Tuhan juga, dia menyatakan, Yesus berkata, Bapa tidak menginginkan salah satu anaknya hilang, tapi biar semuanya ada dalam kerajaan surga. Oleh itu, Tuhan menginginkan kita di saat pandemi ini, marilah kita terus-menerus bertumbuh dan berbuah di dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan sampai Maranatha nanti. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bermula dari bulan Mac 2020, kalau saya tidak salah, pandemik COVID-19 melanda negara kita. Dan sejak bulan Desember 2019, virus ini mulai dikesan dan membawa dampak yang amat mengerikan buat umat manusia pada akhirnya. Betapa kuatnya sesebuah negara di muka bumi ini juga tidak terlepas dari menerima kekuatan serangan virus ini. Tiap hari kita disajikan dengan berita bagaimana keganasan virus ini melanda semua umat manusia, dan bukan saja menyerang tubuh jasmani kita, tetapi ianya juga menyerang dan melumpuhkan ekonomi sesebuah negara. Hingga akan ada negara yang terpaksa membuka negaranya secara ekonomi walaupun masih mencatatkan case kematian yang masih tinggi. Nah, kita di Malaysia, di Sabah, dan bahkan di Tawau ini juga tidak terlepas dari menghadapi hal yang sama. Ada beberapa jemaat kita yang sudah tidak mempunyai mata pencarian lagi. Nah, bukan tidak mau bekerja, tetapi keadaan dan situasi pada saat ini sama sekali menutup pintu pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Bagi kita yang masih mempunyai pendapatan, yang masih mempunyai pekerjaan, dan yang masih menerima gaji setiap bulan, mari kita sama-sama melakukan sesuatu untuk membantu teman-teman sejemaat kita yang sedang melalui saat-saat kurang menyenangkan buat mereka. Inilah saatnya untuk kita semua bersatu, menghulurkan tangan, menghulurkan apa yang kita mampu untuk melakukan perbuatan baik seperti yang dinyatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bagi pihak gereja, kami amat mengalung-alungkan bantuan dari kita semua. Apapun bentuk bantuan atau pemberian yang saudara ingin salurkan, apakah ianya berbentuk makanan atau berupa uang ringgit, saudara boleh melakukan ianya terus ke office gereja kalau ianya barang makanan. Tapi jika saudara ingin menyumbangkan secara uang ringgit, boleh dilakukan secara online juga ke akun gereja. Dan sila nyatakan tujuan pemberian tersebut supaya bendahara gereja dapat mengenal pasti transaksi Anda untuk tujuan sumbangan. Mari kita semua menjadi alat saluran berkat dari Tuhan, dan biar kita berdoa masing-masing meminta Tuhan sendiri menyatakan kuasa-Nya dalam diri kita apa yang kita mau lakukan lewat saat-saat sebegini. Sekali lagi saya mengimbau semua jemaat semua untuk sama-sama turun tangan membantu jemaat-jemaat kita yang dalam kesusahan. Biar kita semua terus diberkati lewat apa yang kita berikan. Saya doakan kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dijauhkan dari segala penyakit maupun virus COVID-19 ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.